Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kawanku, pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah malam hari ini saya memfokuskan diri setelah sholat raweh tadi dari Solo ke Tawangmangu untuk melaporkan progres sampai hari ini pembangunan Raudhah di Tawangmangu. Ya, yang udah kurang lebih sepekan saya nggak naik ke sini ya, nggak melihat proses dan progres pembangunannya. Nah, alhamdulillah 3 lantai ini sudah dicor 2 lantai, kurang 1 lantai lagi. Insya Allah yang paling atas tuh lantai ketiga akan kami cor insya Allah hari Selasa atau Rebu. Insya Allah harapan kami sebelum hari raya, sebelum Idul Fitri, ya kerjaan utamanya dari tulangannya kata orang ya, balok, kemudian kolom, lantai, semua sudah selesai. Sehingga nanti setelah hari raya tinggal finishing dan insya Allah di akhir Syawal kita akan resmikan bangunan ini, insya Allah. Nah, ikhwani rahimakumullah, saya dapat laporan dari Mas Agung tadi, hutangnya di material saya cukup, ya alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan kita akan dapat rezeki yang banyak. Hutang material tuh sampai hari ini beserta gajian tukang ya kurang lebih sekitar 400 juta ya sampai hari ini. Baik itu pengecoran lantai ada yang belum kami bayar ya, kemudian besi-besi juga ada yang belum kami bayar. Nah, insya Allah saya mungkin hari besok ya, hari Ahad, kemudian Senin, Selasa akan berupaya melunaskan semua hutang itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, ikhwani rahimakumullah, fungsi bangunan ini nanti antum akan lihat terus ya, fungsinya seperti apa akan tampak. Karena di sini kami akan mengolah hati, mengolah jiwa bersama kawan-kawan, baik generasi tua, generasi muda. Kami akan ajak duduk di sini untuk menambah iman. Kalau kata sahabat Nabi SAW, ketika ada temannya lewat gitu, sahabat lagi duduk, ya, ta'al, ya, najlis binanu min sa'ah. Ayo ke sini, duduk bersama kami, sesaat menambah iman. Ya, sesaat menambah iman. Kalau antum mau ikut andil seperti yang sudah-sudah, antum bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor ya. Berapapun itu insya Allah jadi barokah, baik untuk pelunasan material tadi dan untuk hal-hal lain yang kami gunakan dalam membangun majelis ini, dan juga yang sedang kami akan bangun di Solo. Di Solo kita juga beli tanah di belakang majelis yang kita bangun untuk aula, auditorium dan lain sebagainya. Nanti antum akan dapat laporannya terus ya. Nah, ini mumpung bulan suci Ramadan di mana pahala dilipat gandakan, maka saya maksimalkan ini ya, dikejarkan di bulan Ramadan biar bangunan ini yang utamanya selesai di Ramadan, sehingga nilai bangunannya pun juga pahalanya berlipat ya, pahalanya berlipat. Saya akan laporkan, silahkan ikuti saya, ruangan demi ruangan akan saya laporkan pada video kali ini. Yuk. Alhamdulillah setelah jalan mendaki, alhamdulillah nyampe juga ini ke ruangan utama ya. Ini ruangan utama yang berfungsi sebagai aula dan musola. Ya, aula dan musola. Luasan ruangannya adalah 15 kali 10 meter ya, 15 kali 10 meter. Nah, insya Allah di sinilah mihrabnya. Ya, insya Allah mihrabnya ada di sini nih. Mihrab ada di sini, kiblatnya menghadap ke sana. Ruangan ini sudah mengarah ke kiblat ya. Mihrabnya di sini, kiblatnya menghadap ke sana, insya Allah. Dan nantinya, insya Allah, kalau mau ngajar, ya, duduknya di sini, menghadap ke sana. Ya, insya Allah mau mengajar seperti itu. Nah, ada tangga, ya, ada tangga untuk jamaah. Untuk sahabat-sahabat, nanti tangganya dari bawah sana. Naik, kemudian masuk lewat sini ke depan. Nah, untuk guru, untuk imam, ya, untuk
pengelola. Nanti ada tangga khusus juga untuk turun ke sini dari atas. Dan juga untuk naik ke atas yang lagi dibuat oleh Mas Riyadi dan Mas Muji sama Mas Aji ya. Ini semuanya pakai Ji nih ya. Muji, Riyadi, Aji. Ikhwani rahimakumullah. Ini kita lagi bangun tangga yang tadi saya sampaikan. Di atas ada ruangan untuk istirahat, kemudian ada dapur yang untuk melayani kepentingan di sini, dan juga ada ruangan terbuka yang cukup luas, yang insya Allah nanti kita juga bisa belajar dan mengajar di atas. Kemudian di atasnya lagi, ya itu ada rooftop yang paling tinggi ya, paling tinggi, keluasannya sama 15 kali 10 kurang lebih ya, 15 kali 10. Untuk apa? Untuk kita belajar langsung di bawah sinar rembulan. Kalau di malam hari langsung kita belajar di bawah sinar rembulan. Kemudian kalau di pagi hari kita bisa menghirup udara sejuk yang nikmat sambil melihat pemandangan yang cukup menyenangkan. Kalau siang hari asal mataharinya sembunyi enak di atas. Nah, kita bayangkan kita belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian kita menikmati ucapan para ulama sambil minum teh yang panas ya, kemudian kopi yang panas. Masya Allah, ada pisang goreng, ada kacang godok, ada telo goreng, ada mie godok. Itu enaknya luar biasa. Nikmat ruhani digabungkan dengan nikmat jasmani. Mata dimanjakan, udaranya juga dimanjakan, mulutnya, lidahnya, lisannya juga dimanjakan. Bergabung jadi satu. Nah, saya akan lanjutkan untuk melihat ruangan berikutnya ya. Naik ke atas, tentu dari samping, tangganya belum ada. Alhamdulillah, nih kawan-kawan saya, ini relawan Ar-Raudhah yang saya bawa dari Solo. Ini lagi angkut tanah urukan ya, dari atas kita angkut dengan gerobak dan ember. Ini cukup curam ya, cukup curam jalanan ini. Kemudian kita akan pindahkan untuk nguruk ya, untuk nimbun lubang tanah yang harus kita ratakan. Nah, ini pejuang-pejuang yang nggak kelihatan, yang nggak dikenal orang. Kalau ada wali mastur, ini pejuang mastur ya, nggak dikenal sama orang. Mudah-mudahan dianggap ikhlas semuanya, dan diterima amal solehnya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan pahalanya, disenangkan hatinya. Dan yang belum menikah itu nantinya ya, Masya Allah, Syarif udah senyum-senyum itu ya. Mas Rahman, Aldi, ya Mas Agung, adiknya Mas Angga, ini Mas Angga nih. Nah, ini Gus Kafa nih, Insya Allah. Nah, nantinya mudah-mudahan suatu saat dapat pasangan yang bisa bahagiakan dunia, akhirat, dan rezekinya berlimpah Insya Allah. Nah, ini ruangan yang saya sampaikan tadi, di lantai berikutnya ya. Itu lantai utama, kita ke lantai berikutnya. Saya juga belum naik lagi nih sejak makan mie godok di atas tuh. Nah, saya belum naik lagi, Insya Allah. Ya, ini cukup licin ya, Masya Allah. Saya dari sini aja cukup. Nanti yang di syuting udah di atas ya. Nah, ini ada kamar untuk tamu, untuk santri juga. Kemudian ada kamar imam, ya ada kamar imam. Dan ada keluasan ruangan terbuka. Nah, kita akan lihat nanti dari atas. Makasih. Nah, Alhamdulillah setelah melewati jembatan tadi ya, kita sampai di lantai pertama ini ya, lantai kedua ya, lantai pertama utama, ini lantai kedua, artinya tingkat pertama. Nah, lantai kedua, di sini ruang nyantai nih, batasannya nanti sampai situ. Nah, di situ ruang tertutup kaca-kaca nanti ya, ada kaca-kaca untuk duduk ustadznya. Kemudian kalau ada tamu ya, seperti ruang apa itu, Mas, ngopi ya, ngopi ngeteh di depan dapur. Nah, nanti ada dapur di situ untuk mengelola semuanya. Kemudian di samping dapur itu ada kamar untuk imam ya, kamar imam, kamar ustadz. Kemudian ada kamar untuk tamu-tamu santri dan teman-temannya ustadz ya. Jadi di sini yang cuman kita kasih gelaran aja lah, yang penting bisa istirahat. Nah, terus ke atas, ya di atas ruangannya sama dengan yang di bawah, ruang untuk duduk
santai ya. Untuk karena ini kan kita di bertingkat-tingkat butuh ruang untuk ya duduk santai, dan juga untuk kita kalau lagi mau pengajian tidak banyak orang, misal orang 20, orang 15, bisa di atas itu bisa dibahas ini. Ya, nah nanti yang paling atas tuh yang mau kita cor, lagi kita buat kolom-kolomnya ya. Besok membawakan insya Allah, di atasnya kita kasih plat. Luasannya sama dengan musola dan aulanya, 15 kali 10 insya Allah, kurang lebih. Nah, itu fungsinya adalah rooftop. Nah, itu kita bayangkan ngaji padang bulan ya. Kita cari ilmu di bawah sinar rembulan. Bayangkan juga kalau kemudian khatmul Quran di atas sana. Terus sholat hajat antara langit dan kita tuh rasanya dekat karena di atas ya. Dan lain sebagainya. Itu nikmatnya luar biasa. Nah, saya belum naik ini. Ini saya baru mau menginjak pertama kali ke lantai ketiga ya. Lantai 3 ya, insya Allah. Lewat sini bisa Mas Agung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai ke lantai 3. Nah, ini Masya Allah pemandangannya semakin indah di sini. Walaupun gelap gulita bisa dirasakan ya. Insya Allah tim silahkan naik dulu, kamera dimatikan. Alhamdulillah. Nyampe ke lantai 3 ya. Lantai 3 atau tingkat 2, tapi lantai 3. Nah, di lantai 3 ini nanti kita lagi bangun untuk lantai 4-nya. Rooftop yang saya bilang nih. Nih, ini tuh lantai 4. Nah, rooftop ini, ruangan ini kenapa dibuat di sisi sini? Kalau lihat di sana ada 2 rumah ya. Ada 2 rumah yang lampunya menyala dan lampunya padam. Yang lampunya menyala, rumah itu adalah bagian dari majelis ini. Ya, bagian dari majelis. Itu rumah untuk terima tamunya di situ. Nanti ustadznya, guru-gurunya, kemudian tamu-tamu ya khusus turunnya di situ. Karena di bawah nanti capek naiknya. Ya, turun di situ, nanti nyambung ke sini. Nah, karena itulah bangunannya dibuat di sebelah sini. Nah, kenapa tidak dibuat melebar ke arah rumah yang gelap itu? Itu rumah tetangga saya. Ya, rumah tetangganya majelis ini. Kami tidak ingin merusak pemandangan yang sudah biasa didapatkan oleh tetangga. Begitu Islam mengajarkan. Sehingga tetangga saya, kondisi bangunan seperti apapun, tidak mengganggu view-nya. Jadi view-nya masih dapat. Karena beliau-beliau kan beli villa untuk cari pemandangan. Ya, untuk cari pemandangan. Saya pemandangannya juga oke, dari rumahnya nggak terganggu. Itu yang diajarkan. Nah, ikhwani rahimakumullah, di rooftop ini nanti di atas ini kita akan sholat hajat di situ, insya Allah khatmul Quran di situ, insya Allah. Kemudian kita akan bayangin baca munjiah di situ ya. Terus saya membayangkan baca maulid simtudurar di atas itu sama 100 santri. Nikmatnya luar biasa. Langsung di bawah langit. Kemudian kita juga akan mengkaji sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, ayat Allah Ta'ala, tafsir yang kita akan kaji, insya Allah di atas sana. Menyenangkan, insya Allah. Ini rencana untuk Raudhah Tawangmangu dan sudah kita wujudkan sampai sejauh ini. Nah, antum kalau mau ikut andil untuk penyelesaian proyek ini, berapapun, transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Saya nggak bisa balas dengan apapun. Ya, selain dengan doa, jazakumullah khairan. Ya Allah membalasmu dengan kebaikan dari Allah. Saya nggak bisa ngasih apa-apa. Nah, dan kami masih punya satu proyek lagi di Solo. Insya Allah akan segera kami mulai pembangunannya nanti di pertengahan Syawal. Jadi akhir Syawal ini selesai, insya Allah udah finish akhir Syawal. Pertengahan Syawal kita mulai gali-gali pondasi yang ada di Solo, dan kita mulai membayar pelunasan tanahnya secara berangsur-angsur. Doakan usaha kami berkah dan juga antum bisa membantu dengan apapun ya, dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerja kita selagi hidup di dunia. Semoga di dunia kita menemukan kebaikannya dan di akhirat mendapatkan kebaikan yang berlimpah dan selamat dari siksa api neraka. Jazakumullah khairan. Sekian laporan Habib Novel Al-Idrus dari Raudhah Tawangmangu bersama tim Mas Agung arsitek, Mas Angga juga arsitek. Kalau mau pesan gambar-gambar untuk bangunan bisa hubungi Mas Agung ya, atau juga Mas Angga. Nah, berapa nomor teleponnya? Hubungi Mas Seto Setiawan Wisnu Utomo. Hubungi Mas Seto ya. Nomor teleponnya Mas Seto mana? Bisa nanti dicek di deskripsi ya. Atau hubungi admin majelis, tanya nomor teleponnya Mas Agung dan Mas Angga. Hakadha
wal afu minkum. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.